Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 55 Kedai Es Krim. Hanafi dan Salma menghampiri ayahnya. Terlihat jelas ayah menyembunyikan senyum manisnya di tengah keadaannya yang lemah. "Ayah, aku sudah menikah sekarang, restui kami ya." Salma bersandar di bahu ayahnya, memegang tangannya erat sambil dibalut kebaya putih lengkap dengan riasan pengantin. Air mata Salma menetes. "Bagaimana bisa aku menikah dengan suami adikku sendiri? Kejadian ini begitu cepat. Maafkan aku, Mas Pras." "Ayah, restui kami kan? Aku, Insa dan juga Kak Salma akan hidup bersama." Hanafi menatap ayah dengan senyum manisnya. Tanpa diduga, ayah membuka bibirnya perlahan. "Terima kasih," katanya perlahan dengan suara pelan dan terpatah. Seketika Salma mendongakkan kepala, terkaget dengan suara ayahnya. Dia kini semakin memeluk ayah. Salma tersenyum dengan air mata yang masih mengalir. "Kak Salma, jangan memeluk ayah terlalu erat." Hanafi menyadarkan Salma. Seketika Salma tersadar. Ia memeluk ayah dengan eratnya karena perasaan senangnya. Ayah pun tampak sedikit tertawa karena perlakuan Salma itu. Melihat ayah tertawa, semua yang ada di ruangan itu pun ikut tertawa ringan. Sementara Dr. Arya yang melihat perkembangan ayah dalam merespon setiap keadaan, ia pun ikut tersenyum. Sungguh luar biasa, sepertinya keadaan ayah membaik. Arya juga melirik monitor di samping ayah yang selalu berbunyi mengikuti detak jantungnya. Tanda-tanda vitalnya juga semakin stabil. Semoga keadaannya terus stabil seperti ini. Tangan ayah sedikit terangkat, ingin menggapai sesuatu. Salma yang menyadari bahwa ayah ingin memegang tangan Hanafi yang sedikit berada jauh darinya, segera memberitahu Hanafi. "Aku harus memanggilnya apa? Bagaimanapun dia suamiku sekarang. Cara agama kami sah sebagai suami istri, meski ini cuma sementara." "Masan, ayah ingin memegang tanganmu." Panggilan itu terlontar begitu saja dari bibir Salma, membuat Hanafi juga terkaget dengan panggilan itu. Ia menatap Salma, seakan mengatakan, "Kenapa memanggilku begitu?" Tapi Hanafi segera tersadar, ia berada di dekat ayah sekarang. Ia pun membiarkannya dan mendekat pada ayah. Ayah memegang tangan Hanafi. "Terima kasih," kata ayah lagi sambil tertatih. Hanafi tersenyum. "Iya ayah, saya akan menjaga Kak Salma." Seketika kata-katanya terhenti. Ia menyadari panggilannya pada Salma, yang sekarang sebagai istrinya. "Iya ayah, saya akan menjaga Salma dengan baik. Saya juga akan menjaga Insa dengan baik. Ayah tak perlu khawatir apapun sekarang." Ayah pun tersenyum. Air mata menetes di ujung matanya. Air mata bahagia dari ayah yang telah melihat kedua anak mereka menikah dengan orang yang tepat. Hanafi pun terus berkata pada ayah bahwa dia juga bahagia dengan pernikahan ini. Dia akan berlaku adil. Dia juga akan bertanggung jawab untuk kedua putrinya, dan masih banyak lagi yang dikatakannya yang semakin membuat ayah terlihat cerah dan tak henti-hentinya tersenyum kepadanya. Setiap orang yang berada di dalam ruangan itu ikut tersenyum bahagia, apalagi melihat keadaan ayah yang semakin menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hanafi kini sudah berada di ujung bed. Dia memperhatikan Arya yang sedang memeriksa kondisinya. Hanafi seketika tersadar. Ia memandang ke segala arah. Ia mencari keberadaan Insa yang tidak dapat ia lihat dimanapun. "Insa, di mana kau? Astaga, bahkan aku tak menyadari kau menghilang dari ruangan ini." "Kris, apa kau melihat Nona Insa?" kata Hanafi seraya mendekati Kris. "Nona Insa keluar setengah jam yang lalu, Tuan. Kenapa kau tak memberitahuku? Kemana dia pergi?" "Maafkan saya, Tuan. Nona pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun." Hanafi pun melepas jas pengantinnya, melemparkannya pada Kris begitu saja. Ia berlalu pergi keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan, Kris sudah menyiagakan 4 orang pengawal untuk menjaga dan memastikan tidak ada seorang pun yang masuk saat pernikahan rahasia itu berlangsung. "Kemana Nona Insa pergi?"
kata Hanafi dengan suara yang sedikit meninggi, mengagetkan para pengawal yang sedang berdiri diam di sana. Nona pergi ke arah sana, Tuan. Salah seorang pengawal itu menjawab. Hanafi pun berjalan ke arah yang ditunjukkan dan mengumpat pada dirinya sendiri betapa bodohnya dia tidak mengetahui bahwa Insa pergi. Sayang, di mana kau? Jangan membuatku khawatir seperti ini. Hanafi terus berjalan di lorong-lorong rumah sakit, melihat ke segala arah. Tak ditemukan sama sekali sosok wanita yang dicarinya. Sayang, maafkan aku. Di mana kau sebenarnya? Kenapa kau menghilang seperti ini? Insa melihat senyum yang terpancar dari semua orang yang ada di ruangan VVIP tersebut. Mereka ikut bahagia dengan pernikahan Hanafi dan Salma. Tapi entah kenapa, Insa sama sekali tak bahagia dengan keadaan itu. Hatinya terasa perih melihat setiap senyuman yang tersungging di sana. Tubuhnya seakan gemetar menahan tangis yang bisa pecah kapan saja. Bahkan kau sangat bahagia dengan pernikahan ini, sayang. Kenapa kau lakukan semua ini padaku? Suara hati Insa saat melihat senyum cerah Hanafi di depannya, yang bahkan sama sekali tak menoleh ke arahnya. Insa pun memilih berlalu pergi, meninggalkan ruangan itu dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Melewati para pengawal begitu saja tanpa sepatah kata pun. Insa terus berjalan di lorong rumah sakit, tak tentu arah. Kakinya berhenti ketika melihat kedai es krim di kantin rumah sakit yang besar itu. Di sana menjajakan berbagai macam makanan lezat, tapi entah kenapa hanya es krim yang mengalihkan perhatiannya. Insa masuk ke dalamnya. Di sana sudah terdapat meja dan kursi warna-warni dengan ornamen-ornamen dan gambar es krim yang lumer menghiasi setiap sudut ruangan. Ia memilih kursi di sudut ruangan, menghadap ke dinding. Di sana terdapat gambar es krim coklat lumer dengan topping choco chip di atasnya. Ia sengaja memilih tempat di sudut yang tentu tak akan terlihat dari luar kedai itu. Insa memesan berbagai rasa es krim di sana. Cup demi cup ia habiskan dengan cepat, tanpa merasakan lezatnya es krim yang meleleh di mulutnya. Entah kenapa, ia melahap es krim itu dengan rasa amarah. Kecewa, sedih, juga ada sedikit bahagia ketika mengingat senyum ayahnya. Semua perasaannya kini campur aduk. Air mata yang tadi mengalir juga membasahi mejanya, bercampur dengan embun dingin es krim yang dilahapnya. Salah satu meja di hadapannya dipenuhi dengan cup es krim. Sudah satu meja di hadapannya dipenuhi dengan cup es krim yang sudah kandas isinya, tapi Insa terus saja memesan pada para pelayan. Ketika cup yang ada di tangannya kandas begitu saja, perutnya sama sekali tak terasa kenyang, seakan es krim yang tadi ditelannya hilang begitu saja di udara. Sang pemilik kedai melihat begitu aneh dengan tingkahnya setelah mendapat laporan dari para pegawainya bahwa seorang wanita di ujung sana terus memesan es krim yang bahkan cupnya sudah terlihat penuh di meja. Pemilik kedai itu merasa khawatir, apalagi melihat wanita itu menangis dan melahap setiap esnya dengan satu sendok penuh dan terus menyuapi mulutnya tanpa henti. Ia pun memilih untuk menghampirinya. Nona, maafkan saya. Sepertinya tak baik jika Nona memesan es krim sebanyak itu. Terlebih lagi, ini sudah larut malam, Nona. Insa memandang aneh wanita yang berdiri di sampingnya. Tak usah hiraukan aku. Cukup berikan aku semua es krim yang ada di sini. Jangan khawatir, aku akan membayar semuanya. Insa menatap penuh penekanan. Terlihat matanya yang tengah merah sembab, air mata yang terus menetes, dan ekspresi wajah yang tidak bisa ditebak. Sang pemilik kedai tampak ketakutan. Ia hanya mengangguk, lalu terdiam tak berbicara apapun, dan memilih pergi dari sana. Ia menyuruh para pegawainya untuk menuruti setiap keinginan nona misterius itu. Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Dari gaya pakaiannya, dia terlihat seperti orang kaya. Pelan sang pemilik kedai sambil masuk ke ruangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi Insa masih berada di sana. Suasana di kantin pun sudah nampak sepi pengunjung. Hanya terlihat beberapa orang yang sedang duduk di beberapa kedai yang ada di sana.
Kantin di rumah sakit ini terdiri dari beberapa kedai, dan mereka yang berjualan di sana dituntut untuk buka 24 jam penuh untuk memenuhi kebutuhan para pasien maupun keluarga pasien yang terus berada di rumah sakit sepanjang waktu. Insa tampak terus melahap es krim di cupnya, tapi kini tangannya tampak sudah lelah. Suapannya mulai berkurang dari 1 sendok penuh menjadi hanya separuh, tapi cup demi cup terus bergulir sepanjang berjalannya waktu. Hingga sebuah tangan yang tak asing tiba-tiba meraih tangan Insa yang sedang menyuapkan sesendok es krim ke mulutnya. Tangan itu menepis sendok yang masih terdapat es krim di dalamnya, hingga sendok itu pun terjatuh dan menumpahkan isinya di lantai. Bersambung.